Maka kembali lagi bersama kami di Reja Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal kedua 2024 Januari hingga Juni. Ini ada saham IPCC atau PT Indonesia Kendaraan Terminal. Kita lihat di sini untuk laporan keuangannya itu nilainya itu ribuan ya. Nilainya ribuan tapi bentuknya rupiah. Kas dan setara kas dari 670 miliaran sekarang menjadi 769 miliaran. Untuk piutang usahanya kalau kita lihat di sini, ini piutang usahanya ini akan sedikit mengalami peningkatan untuk yang pihak ketiga ya. Dari 61 miliaran sekarang menjadi 89 miliaran. Wah, ini dia meningkat cukup banyak, tapi kita kan nggak bisa katakan ya apakah ini bagus atau enggak. Nanti kita lihat dulu gimana dengan asetnya, gimana dengan pendapatannya. Ini total aset lancarnya dari 700-an miliaran sekarang menjadi 800-an miliaran. Ini mengalami peningkatan ya, mengalami peningkatan. Kemudian ada pendapatan yang masih akan diterima ini pun meningkat sih. Ini total aset kita lihat, oh ini mengalami peningkatan juga. Tapi kita belum bisa katakan ya apakah itu karena peningkatan hutang ataukah peningkatan ekuitas. Hutang di sini itu sama dengan liabilitas, jadi nanti dia saja liabilitasnya itu gimana. Dan ini kalau kita lihat dari total asetnya, dia mengalami peningkatan dari 1,7 triliunan sekarang menjadi 1,8 triliunan. Nah ini bahkan ada dikatakan juga aset tetapnya kita lihat dia agak sedikit menurun sih, tapi gak gitu banyak ya kalau kita bilang. Nah ini ada hutangnya, liabilitas jangka pendek, utang usaha dia yang pihak ketiga dia meningkat, tetapi pihak berelasi dia menurun. Dan biasanya kalau kita lihat nih kebanyakan yang pihak berelasi itu hutangnya bisa sedikit dapat pihak ketiga, tapi ini tumben yang pihak berelasi lebih banyak ya. Kecuali yang utang lain-lain itu beda lagi. Total hutangnya kalau kita lihat di sini 565 miliaran meningkat menjadi 679 miliaran. Berarti kan kalau kita hitung-hitung dia meningkat kurang lebih sekitar 100-an miliaran ya gitu ya. Sekitar 100-an miliaran. Kita lihat dulu dengan ekuitasnya. Ekuitasnya tampaknya mengalami penurunan. Nah ini penurunan kayaknya 30 miliaran. Hal ini menandakan bahwa hutangnya itu bertambah lebih banyak daripada peningkatan ekuitasnya. Bahkan ekuitasnya mengalami penurunan. Nah, tapi ini sebenarnya kalau dia pakai hutangnya untuk menghasilkan untuk lebih produktif itu gak apa-apa ya. Tetapi kalau misalnya itu hanya untuk dibayar beban-beban yang lalu-lalu dan lain-lain itu agak cukup kurang apa ya gitu ya. Ini pendapatan operasional kita lihat bahkan dia menurun 366 miliaran sekarang menjadi 360 miliaran. Bahkan laba usahanya dari 108 jadi 95 miliaran. Nah ini saya lihat di sini ya, untuk laba tahun berjalan 78 miliaran dia meningkat menjadi 80 miliaran. Itu karena ada beban pajak penghasilan yang berkurang dan lain-lain. Jadi itu kita gak bisa bilang ini cukup bagus, karena yang penting itu kita lihat pendapatannya dulu. Dia bahkan udah menurun. Pembayaran kepada pemasok pun sebenarnya dia berkurang. Tapi ini kok dia gabungkan ya, pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan pihak ketiga lainnya. Jadi 194 miliaran menjadi 116 miliaran. Kalau sudah dibuat kayak gitu, itu agak susah sih nengoknya. Karena kita gak tahu penurunannya karena pihak ketiga atau gimana. Ininya lah yang perlu kita waspadai ya. Sebenarnya ada beberapa perusahaan yang dia sengaja taruh kepada pemasok aja. Sedangkan untuk yang biaya-biaya lainnya itu mereka dipisah aja, bisa nampak, bisa lebih rinci ya. Tapi ini digabungkan, memang ada beberapa perusahaan yang dia lebih memilih digabungkan. Tapi nggak tahu juga, tergantung mereka saja karena ini internal perusahaan sendiri ya. Ini kita lihat untuk yang untuk manajemennya kayak nggak ada mengalami perubahan. Nah ini kita skip. Tapi sebenarnya bisa dilihat lagi sih, banyak walaupun mereka gabungkan. Nanti di bagian yang beban pokok pendapatan kalau mereka taruh situ bisa kita lihat juga. Nah ini sudah sampai dengan yang kas dan setara kasnya.
Dia yang di cash on hand, cash yang di tangan mereka ada sekitar 12 jutaan dari 98 jutaan. Saya ini nilainya agak kecil ya menurut kami ya. 12 juta semua orang pun ada sih. Ini kita lihat totalnya dari 670 miliaran menjadi 769 miliaran. Karena mereka lebih pilih tahu di bank gitu ya kayaknya. Kalau di tangan mereka sedikit saja, tapi itu tergantung mereka juga. Entah untuk meminimalisir apanya, kecurangan atau gimana nggak tahu juga. Nah tapi dia kalau kita lihat ini pertanyaannya dia meningkatnya, yang meningkat. Kemudian ini ada pihak ketiga, PT Quantum dan lain-lain, PT Agung Harapan Batu Linas. Oh ini banyak juga ya. Piutang usaha pihak bereaksi sedikit saja, 1,9 miliaran saja. Berdasarkan mata uang, kalau kita lihat di sini, oh ini ada pengisian penurunan nilai lagi. Inilah yang menurut kami gimana ya. Sebuah perusahaan itu, dia kalau hutangnya itu agak macet, otomatis dia kan berarti gak bayar-bayar. Sedangkan kita tahu bahwa di dunia ini ada yang namanya inflasi. Dalam ekonomi ada yang namanya inflasi. Jadi utang yang gak dibayar itu lambat laun itu kan nilainya sebenarnya semakin kecil. Nah, dia kan ibaratnya sudah tergerus. Kita kalau mau putar lagi untuk lagi kan, terkadang kalau misalnya bahan baku udah naik, utangnya belum dibayar kan sama aja ya berarti ya. Karena harganya itu sebenarnya sudah meningkat, sedangkan nilainya itu sudah turun. Jadi ada yang namanya pengisian penurunan nilai, tapi kita perlu waspadain juga ini pengisian penurunan nilai ini untuk apa gitu, karena itu kan hanya dari nilai real uang ya. Kalau mau kita bilang sebenarnya kan nilainya sama juga. Ini pemegang saham kita lihat 71,5 kayak nggak ada yang mengalami perubahan sih, masih oke-oke saja. Jadi sebenarnya laporan keuangan itu bisa kita lihat banyaknya. Ini pendapatan operasional kita lihat, pelayanan jasa terminal. Oh dia lebih banyak sih daripada yang 2023, dia meningkat. Tetapi yang pelayanan jasa barang dia berkurang. Berarti bisa kita lihat di sini ya. Ini yang jasa barang dia berkurang, sedangkan yang beberapa dia meningkat. Bahan pokok pendapatan. Nah, ini bahan pokok pendapatan lainnya. Beban umum dan administrasi. Pemeliharaan dia meningkat dari 1,3 miliaran menjadi 2 miliaran. Gaji, oh ini gaji menurun ya. Ini kok bisa ya gaji menurun ya? Entah ini karena apa? Ketika pendapatan menurun, otomatis burunya lebih sedikit, kegiatan lebih sedikit, makanya agak sedikit bukan atau gimana ini ya? Karena mereka kan ada yang namanya buruh dan gitu. Pendapatan dan beban keuangan. Pendapatan keuangan kalau kita lihat di sini deposito berkurang dan lain-lain. Ini ada juga apa nih, Rumah Sakit Pelabuhan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, transaksinya itu lain-lain. Jadi memang apa kita ketahui untuk yang pelabuhan gitu, bongkar muat kapal, barang dan lain-lain gitu, itu ada hubungan juga dengan bea cukai. Dan ada yang namanya kawasan berikat juga, bisa ditelusuri di internet kayak gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini pelayanan jasa terminal dan jasa barang ini 125 miliaran untuk laba usahanya. Pelayanan jasa rupa-rupa, pengusahaan fasilitas 11 miliaran. Berarti ini yang jasa rupa-rupa ini meningkat loh. Nah, dari 4 miliaran menjadi 11 miliaran ini cukup bagus. Tapi yang jasa terminal mungkin agak sedikit berkurang. Karena setahu kami, kalau untuk yang jasa terminal itu memang dia agak sedikit dipengaruhi dengan kegiatan pelabuhan itu sendiri. Misalnya kalau agak bisnis agak sepi, ya otomatis agak sepi. Tapi kita agak tahu juga ya gimana nantinya. Nah ini ternyata inilah yang perlu kita lihat. Yang di Tanjung Priok, Jakarta menghasilkan ini pendapatannya ini agak banyak, maka mendominasi sih 300-an miliaran. Dia sedikit menurun dari 341 miliaran. Kalau yang lain-lain ini memang agak sedikit menurun juga, kecuali yang Pontianak, Kalimantan Barat dan Balikpapan nih baru nih.
yang basic belum ada. Dan kalau kita di sini ini agak susah. Susahnya itu gimana? Ketika ada salah satu yang pendapatan paling banyak, kalau dia turun, otomatis turun agak cukup dalam. Nah itu udahlah, pendapatan udah langsung tergerus ya. Itulah yang perlu kita ketahui. Maka itu saya ada kami sekian, terima kasih, saya investasi.